I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. I ain't fucking with these hoes, I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan ketahanan nasional. Baik, ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian ketahanan nasional. Kedua, perkembangan konsep ketahanan nasional Indonesia. Ketiga, unsur-unsur ketahanan nasional. Keempat, pembelaan negara. Dan yang kelima adalah Indonesia dan perdamaian dunia. Nah, pada bagian pertama tentang pengertian ketahanan nasional memiliki 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsep ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran suatu keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan kegangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Kemudian, perspektif yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, strategi, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Nah, sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam artian pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek atau segala sisi, baik itu pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Dalam hal pemikiran, pendekatan ini menggunakan pemikiran kesisteman atau system thinking. Dan yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai doktrin atau konsepsi. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan bernegara. Fokus perhatian diarahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam GBHN agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara negara menerima dan menjalankannya. Kemudian, bagian kedua tentang perkembangan konsep ketahanan nasional di Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional memiliki latar belakang sejarah kelahirannya di Indonesia. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan China. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Bahkan, infiltrasi komunis mulai masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dari sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsepsi ketahanan nasional Indonesia berawal dari konsepsi ketahanan nasional yang dikembangkan oleh kalangan militer. Pemikiran konseptual ketahanan nasional ini mula menjadi doktrin dasar nasional setelah dimasukkannya ke dalam GBHN. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetensi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Nah, pada bagian ketiga tentang unsur-unsur ketahanan nasional. Para ahli memberikan pendapatnya unsur-unsur kekuatan nasional suatu negara. Yang pertama, unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Margentou. Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor tetap, terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah faktor berubah atau dynamic factors, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. 2. Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray. Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama adalah tangible factors, terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer.
Kemudian yang kedua adalah intangible factors, terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, unsur kekuatan nasional. Menurut Palmer dan Parknis, unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Nah, bagian selanjutnya adalah pembelaan negara. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal, masalah bela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Di samping itu, kegiatan bela negara tidak melulu bersifat fisik, perang, dan memanggul senjata, tetapi mencakup semua kegiatan yang bersifat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, kita harus mengetahui makna bela negara. Jadi, membela negara merupakan kewajiban sebagai warga negara. Perlu kita tahu bahwasanya membela negara bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara terhadap negaranya. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban daripada setiap warga negara Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan negara. Hal demikian sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD NRI 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 disebutkan pula bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam berupaya bela negara dan mewujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu tentang Indonesia dan perdamaian dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia. Negara ini aktif dalam diplomasi internasional dan telah berkontribusi dalam penyelesaian konflik di berbagai wilayah. Keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia mencerminkan semangat toleransi yang dapat menjadi contoh bagi perdamaian di tingkat global. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam operasi perdamaian PBB, menunjukkan komitmen untuk mendukung kestabilan dan keamanan dunia. Indonesia sebagai negara dengan prinsip dasar politik luar negeri yang bebas aktif, telah aktif dalam mediasi konflik regional dan internasional. Keanggotaannya dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB memberikan platform bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya perdamaian dan penyelesaian konflik. Dalam konteks operasi perdamaian PBB, Indonesia telah menyumbangkan personel militer dan polisi untuk misi-misi perdamaian di berbagai negara. Keterlibatan ini menunjukkan kontribusi positif Indonesia dalam membantu menjaga keamanan dan mendukung proses rekonsiliasi di wilayah yang terkena konflik. Selain itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu mencerminkan pendekatan yang inklusif terhadap keberagaman dalam negeri. Hal ini dapat dijadikan inspirasi bagi upaya mempromosikan toleransi dan dialog antar bangsa untuk mencapai perdamaian global. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan terkait dengan ketahanan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.